Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Mar di Internet Series. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan topik tentang diabetes mellitus gestasional. Pada topik ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu definisi atau pengertian, faktor risiko, pendekatan diagnosis, tata laksana, komplikasi, dan prognosis dari diabetes mellitus gestasional. Secara definisi atau pengertian, diabetes mellitus gestasional adalah diabetes yang didiagnosis pertama kali pada saat kehamilan. Ini ditemui pada 5 sampai dengan 10% kehamilan. Pada diabetes mellitus gestasional ini, biasanya sebelumnya ada kemungkinan intoleransi glukosa. Saat hamil dengan terapi insulin atau diet saja. Dan pasca persalinan ada intoleransi glukosa yang menetap. Diabetes mellitus gestasional ini bisa diakibatkan karena terjadinya resistensi insulin yang meningkat pada 40 sampai dengan 70% trimester pertama. Beberapa faktor risiko terjadinya diabetes mellitus gestasional diantaranya adalah umur yang lebih dari 30 tahun, BMI yang lebih dari 30 kg per meter persegi, adanya riwayat diabetes mellitus dalam keluarga, riwayat diabetes mellitus gestasional sebelumnya, pernah melahirkan anak dengan berat badan lahir lebih dari 4.000 gram, dan adanya glukosuria. Kemudian bagaimana cara pendekatan diagnosis? Pendekatan diagnosisnya yaitu melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang. Dari anamnesis hampir tidak pernah dengan keluhan. Dari pemeriksaan fisik umumnya juga tidak ada kelainan. Kemudian dari pemeriksaan penunjang yang perlu kita lakukan adalah pemeriksaan gula darah puasa, gula darah 2 jam postprandial, dan pemeriksaan HbA1c. Kemudian bagaimana diagnosisnya? Diagnosis ditegakkan sesuai dengan tes toleransi glukosa oral sesuai dengan diagnosis dan klasifikasi diabetes mellitus tahun 1999, yaitu bisa kita lihat dari glukosa plasma puasa dan glukosa plasma 2 jam setelah pemberian 75 gram glukosa oral. Dari pemeriksaan glukosa plasma puasa, maka dikatakan normal apabila glukosa kurang dari 110 mg per desiliter. Disebut sebagai glukosa puasa terganggu jika glukosanya lebih dari sama dengan 110 sampai dengan kurang dari 126. Dan dikatakan diabetes mellitus jika glukosa lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter. Kemudian dari pemeriksaan glukosa plasma 2 jam setelah pemberian 75 gram glukosa oral, maka dikatakan normal jika kurang dari 140. Dikatakan sebagai toleransi glukosa terganggu jika kadar glukosa lebih dari sama dengan 140 mg per desiliter sampai kurang dari 200 mg per desiliter. Dan dikatakan diabetes mellitus jika glukosa plasmanya lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter. Kemudian bagaimana tata laksananya? Tata laksana di sini
bisa kita perhatikan dari nutrisi medik dan pemberian insulinnya. Dari nutrisi medik, maka jumlah kalori yang dianjurkan adalah 30 kilokalori per berat badan ideal sebelum hamil. Kemudian sasaran glukosa plasma puasa kurang dari sama dengan 105 mg per desiliter. Dan 2 jam setelah makan kurang dari sama dengan 130 mg per desiliter. Apabila sasaran tidak tercapai, maka harus diberikan terapi insulin. Kemudian terkait dengan insulin ini, maka jenis insulin yang dipakai adalah insulin manusia. Insulin analog hanya dipakai jika tidak tersedia insulin manusia. Kemudian, dosis dan frekuensi sangat tergantung dari kadar glukosa darah. Insulin dihentikan saat pasien bersalin. Hal ini untuk mencegah terjadinya hipoglikemia. Kemudian terapi farmakologi. Di sini bisa kita berikan insulin, glibenclamid maupun metformin. Namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam hal terapi farmakologi ini. Kaitannya dengan mekanisme, kemudian onset, terjadinya peak, dosis yang diberikan, apakah dia obat itu melewati plasenta, kemudian kategori FDA, kemudian pengalaman penggunaan dalam kehamilan, serta angka kegagalan sehingga membutuhkan insulin. Misalnya insulin, kita perhatikan bagaimana mekanismenya, yaitu pengambilan insulin melalui reseptor. Sedangkan mekanisme glibenclamid adalah menstimulasi sekresi insulin oleh sel beta pankreas. Sedangkan mekanisme metformin yaitu meningkatkan sensitivitas terhadap insulin, menstimulasi pengambilan glukosa. Demikian juga harus kita perhatikan tadi terkait onset sampai dengan angka kegagalan sehingga membutuhkan insulin. Jadi angka kegagalan penggunaan glibenclamid sampai 20% dan angka kegagalan penggunaan metformin itu bisa sampai 35%. Kalau seperti itu berarti kita harus menggunakan insulin. Kemudian komplikasi-komplikasi apa yang mungkin terjadi pada diabetes mellitus gestasional? Ini bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama adalah sisi ibu dan yang kedua adalah sisi anak. Komplikasi yang mungkin terjadi pada sisi ibu adalah terjadinya preeklamsi, infeksi kandung kemih, persalinan seksosesaria, dan terjadinya trauma persalinan akibat bayi besar. Kemudian komplikasi yang mungkin terjadi pada sisi anak akibat diabetes mellitus gestasional ini diantaranya bisa terjadinya makrosomia, hambatan pertumbuhan janin, terjadinya cacat bawaan, terjadinya hipoglikemia, kemudian hipokalsemia dan hipomagnesemia, hiperbilirubinemia, terjadinya polisitemia hiperviskositas, dan terjadinya sindrom gawat nafas neonatal. Kemudian bagaimana prognosis dari diabetes mellitus gestasional ini? Ternyata 1/10 ibu dengan diabetes mellitus gestasional mengalami hipertensi. 20% mengalami preeklamsia. Preeklamsia memiliki kontrol glikemia yang buruk. Jadi kalau gula darah
puasa kurang dari 105 mg per desiliter, maka 7,8% bisa terjadi preeklamsia. Sedangkan jika gula darah puasa lebih dari 105 mg per desiliter, maka 13,8% bisa terjadi preeklamsia. Sehingga semakin tinggi kadar glukosa puasa, semakin beresiko untuk terjadinya preeklamsia. Kemudian risiko abortus dalam 9 sampai dengan 14 kasus. Jadi risiko abortus 9 sampai dengan 14% kasus. Kemudian terjadinya malformasi yaitu 13,3% dari 105 wanita hamil. Dan risiko bayi lahir besar dengan usia gestasional 30% kasus.